Kenapa tiga provinsi tadi terdampak ya? Pemicu utama terjadi bencana hidrometeorologi di tiga provinsi tersebut adalah siklon tropis Senyar ya. Nah, ini menjadi fenomena yang kalau kita katakan ya sangat jarang terjadi, apalagi melintas ke wilayah daratan. Sebenarnya apa sih penyebab utama cuaca ekstrim nih yang memicu banjir dan juga longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan juga Sumatera Barat belakangan ini? Silakan, Pak. Baik, ya seperti yang sudah kami sampaikan ya, pemicu utama terjadi bencana hidrometeorologi di tiga provinsi tersebut adalah adanya tropical siklon tropis ya, atau tropical cyclone atau siklon tropis Senyar ya. Nah, apa itu siklon tropis Senyar? Nah, siklon tropis Senyar adalah fenomena cuaca yang berupa pusaran angin yang sangat besar, tumbuh biasanya di lautan, dan ini yang menyebabkan eh, men-trigger peningkatan cuaca ekstrim berupa hujan sangat lebat, bahkan ekstrim, angin kencang, dan juga gelombang tinggi di perairan. Nah, kenapa tiga provinsi tadi terdampak ya? Posisi siklon tropis ini berada tumbuhnya di Selat Malaka, perairan Malaka, sebelah timur wilayah Aceh. Mulai tumbuh, eh, kami sudah mendeteksi tumbuhnya itu mulai eh, di level, namanya itu level pusat tekanan rendah, low pressure area, itu mulai tanggal 21 November. Kemudian dia berkembang menjadi bibit siklon tropis, lalu pada tanggal 26 November menjadi kategori siklon tropis yang diberi nama Senyar. Waktu bibit siklon tropis kita beri tanda 95B ya. Nah, ini yang men-trigger hujan-hujan sangat ekstrim di tiga provinsi, bahkan mencapai 300-an milimeter per hari, dan ini kategori ekstrim, bahkan di luar dari batas ekstrim. Batas ekstrim itu adalah di atas 100 milimeter, 150 milimeter, maaf. Itu adalah batas ambang ekstrim. Ini sudah melampaui batas eh, curah hujan ekstrim. Demikian, Mbak Oke, dan baik Mas. Pak Andri, kalau dilihat ini kalau untuk fenomena siklon tropis Senyar ini apakah sebenarnya lumrah terjadi di Indonesia Pak atau ini termasuk dalam kasus anomali Pak tergolongnya Pak? Silakan. Oke, kalau kita lihat posisi si Senyar ini, dia itu berada di perairan Selat Malaka, di mana di situ jarang terjadi tumbuhnya bibit siklon ataupun siklon tropis. Nah, ini menjadi fenomena yang kalau kita katakan ya sangat jarang terjadi, apalagi melintas ke wilayah daratan Aceh yang sempat itu memasuki daratan di tanggal 26 Desember malam hari ya, walaupun kemudian dia belok lagi ke arah Selatan Malaka. Terakhir terjadi di tahun 2001 ada siklon tropis Pamei. Nah, itu sempat melintas, tetapi ini kalau Pamei itu kecepatan siklon geraknya lebih cepat sehingga dampaknya kurang begitu masif ya. Nah, ini geraknya lambat, jadi persisten di wilayah lokasi tersebut sehingga menimbulkan hujan berhari-hari dengan intensitas sangat lebat hingga ekstrim mulai dari tanggal 24, 25, 26 bahkan hingga 27. Dan ini yang menyebabkan banjir. Nah, kalau kita lihat teori dari ilmu meteorologi ya, bahwa wilayah Indonesia ini aman dari lintasan siklon tropis ya. Namun 5 tahun terakhir sudah terjadi beberapa kali siklon tropis, utamanya di selatan itu sudah mulai mendekat ke wilayah Indonesia ke daratan. Mungkin mungkin ingat di tahun 2021 ada namanya siklon Seroja yang ada di wilayah NTT, itu juga hampir memasuki daratan dan juga dampak yang ditimbulkan cukup luar biasa di wilayah NTT. Nah, ke depan ya, dengan kita melihat bahwa tren ada anomali perubahan iklim ini mungkin perlu kita cermati lebih serius, bahwasannya Indonesia tidak lagi aman
dari jalur lintasan siklon tropis. Tentu dengan teknologi yang ada saat ini di BMKG, kami bisa mendeteksi ya keberadaan mulai dari pusat tekanan rendah, kemudian tropical depression, bibit siklon hingga siklon tropis H-7 ya. Artinya early warning udah dapat kita sampaikan melalui teknologi yang BMKG saat ini berada, sehingga tentunya memberikan deteksi awal terhadap potensi dampak yang akan terjadi dari siklon tropis tersebut. Demikian. Kalau misalnya kita lihat beberapa hari ke depan nih, terkait pola hujan, apakah masih ada potensi Pak untuk hujan lebat yang bisa memperparah kondisi di lapangan saat ini nih? Silakan Pak. Alhamdulillah saat ini si siklon tropis Senyar itu sudah mulai menurun intensitasnya, bahkan sudah tidak dalam kategori siklon lagi. Sekarang kita namakan mungkin eh, tropical depression karena secara tekanan sudah di atas 1000 hektopascal ya. Kalau siklon itu biasanya di bawah 1000 hektopascal. Nah, sehingga beberapa hari ke depan cuaca di Sumatera Utara, Aceh itu sudah mulai melandai ya. Walaupun masih tetap ada potensi hujan, tetapi tidak akan terjadi se ekstrim yang 2 atau 3 hari lalu ketika siklon tropis itu berada di sekitar perairan Selat Malaka. Nah, gerakannya sekarang sudah mulai masuk kembali ya ke wilayah daratan Malaysia, semenanjung Malaysia, dan nanti akan terus bergerak prediksinya ke Laut Cina Selatan. Sehingga Alhamdulillah untuk 2 3 hari ke depan eh, cuaca agak lebih kondusif di provinsi-provinsi tersebut sehingga memudahkan proses evakuasi maupun recovery pasca bencana, dan BMKG pun sudah bekerjasama dengan BNPB untuk melakukan operasi modifikasi cuaca. Operasi modifikasi cuaca dalam rangka untuk evakuasi dan juga proses recovery ya ketika ada potensi hujan dapat diturunkan intensitasnya sehingga memudahkan untuk operasi di lapangan. Oke, baik. Pak Andri, lalu apakah dari BMKG mungkin ada rekomendasi Pak kepada pemerintah daerah khususnya untuk memitigasi nih Pak jangka pendek selama status darurat bencana ini masih berlaku Pak? Silakan. Mungkin untuk rekomendasi ya, artinya tentu di BMKG kami di setiap provinsi ada BMKG provinsi ya, dan itu sudah sangat erat kolaborasi sinergitas antara BMKG dengan pemerintah daerah provinsi ya, dan tentu kami akan selalu menginfokan apabila terjadi ada potensi wilayah-wilayah yang artinya ada potensi untuk peningkatan cuaca ekstrim ya. Dan harapannya ini dapat dioperasikan ya dengan peta risiko bencana yang ada di wilayah masing-masing sehingga mitigasi dan ataupun juga langkah-langkah preventif dapat dilakukan dalam konteks untuk recovery maupun evakuasi. Nah, saat ini juga terus komunikasi dilakukan. Kami memantau perkembangan siklon tropis X, siklon tropis Senyar ini, dan juga melalui eh, teknologi prediksi kami ya, ada radar cuaca dan juga satelit real time untuk menginfokan. Dan tentunya satu hal lagi ya penting untuk pelajaran ke depan adalah sinergitas antar kementerian lembaga dan juga pemerintah daerah, bagaimana menyikapi respon dari informasi peringatan dini yang dikeluarkan BMKG untuk bergerak untuk melakukan aksi dini, melakukan mitigasi dan preventif terhadap potensi adanya bencana yang ditimbulkan oleh cuaca ekstrim tersebut. Demikian. Oke, Pak. Tapi kalau terkait dengan siklon tropis Senyar ini, karena tadi Bapak juga sempat menjelaskan ini tingkatnya lebih dari ekstrim bahkan ya. Apakah kalau misalnya ini melanda suatu daerah, pastinya akan terjadi longsor dan banjir bandang seperti yang terjadi di area Sumatera ini, Bapak? Betul, apabila suatu lokasi itu dilintasi siklon tropis ya, dampaknya tadi seperti saya sampaikan, eh, intensitas hujan meningkat hingga ke level ekstrim, kemudian juga kecepatan angin juga sangat-sangat signifikan karena kalau di pusat siklon
tropis itu sendiri kecepatan ini bisa mencapai 40 hingga 50 kilometer per jam ya untuk kategori satu, dan si TC Senyari itu termasuk kategori satu. Jadi intinya bahwasannya siklon tropis ini ataupun badai tropis ini eh, merupakan fenomena yang sangat-sangat ekstrim, fenomena cuaca yang sangat ekstrim yang tentunya dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap infrastruktur ya, dan juga potensi bencana sangat-sangat besar, bencana hidrometeorologi, banjir, banjir bandang, longsor, dan juga angin kencang. Apakah dampak kerusakannya bisa dicegah nih apabila memang kondisi alamnya masih mendukung gitu, tidak adanya illegal logging ataupun tadi monokultur begitu ya Pak? Mm. Saya kira ketika sudah kategori siklon ya, siklon tropis itu sendiri itu apalagi sudah kategori misalkan satu, 2, 3, 4 itu akan sulit ya. Artinya mungkin faktor preventif, mitigasi dan juga evakuasi itu menjadi lebih lebih penting ya. Namun demikian tentu harapannya ke depan tata ruang wilayah dan juga mungkin lingkungan akan lebih disesuaikan kembali untuk lebih tahan terhadap adanya tadi bencana hidrometeorologi yang disebabkan oleh cuaca ekstrim tersebut. Tapi ketika kita bicara siklon tropis ya, yang melewati daratan atau melintas daratan itu memang dampaknya sangat dahsyat. Seperti mungkin pernah kita lihat, mungkin sering kita lihat juga di wilayah Filipina ya, tetangga kita yang memang hampir setiap tahun terkena lintasan siklon tropis. Bagaimana ketika siklon tropis itu melintas, itu efek atau berdampaknya sangat-sangat luar biasa. Demikian. Oh, oke, baik. Nah, Berarti berarti nggak cuma Indonesia, bahkan ada sebelumnya ada negara Filipina ya Pak ya sempat kena ya Pak ya. ya sering, sering. Justru Indonesia itu adalah jarang terjadi siklon tropis yang melintas darat atau mendekat wilayah. Tetapi seperti di Amerika Serikat mungkin pernah mendengar badai Katrina gitu kan, itu yang dahsyat juga. Nah, itu sebagai salah satu contoh yang artinya bahwa infrastruktur sekuat apapun ketika kekuatan siklon itu sangat kuat ya, apalagi sudah kategori di atas 4 dan 5 itu benar-benar tidak bisa kita lakukan, sehingga langkahnya adalah evakuasi, menghindar jalur siklon tersebut. Namun tentu ini juga di kita ya, di wilayah ekuator ini, wilayah tropis, secara teori memang kita tidak dilintasi, tetapi faktanya ini dan juga 5 tahun terakhir kami pantau juga frekuensi semakin meningkat, dan ini tentu perlu kita sikapi untuk kita cermati ya dengan lebih serius. Demikian. Oke, baik. Terakhir Pak Andri, untuk masyarakat di daerah rawan Pak, ini indikator cuaca atau peringatan dininya apa nih Pak yang harus diwaspadai Pak? Agar mereka bisa mengungsi lebih cepat Pak? Silakan. Oke, pertama saya kira untuk ke masyarakat yang paling sederhana adalah mengenali wilayah sekitarnya. Apakah wilayah rawan banjir ketika berada dekat bantaran sungai, ataupun misalkan wilayah rawan longsor ketika dekat lereng gunung. Ketika ada peningkatan intensitas curah ataupun warning peringatan dini dari BMKG bahwasanya ada potensi cuaca ekstrim di sekitar wilayah tersebut, agar diperhatikan dan tentunya melihat perkembangan seperti apa, karena biasanya bencana hidrometeorologi itu contoh misalkan hujan lah ya, itu biasanya hujan yang berlangsung paling tidak 4 atau 5 jam tidak berhenti-berhenti. Nah, ini juga harus mulai waspada dan dilihat di wilayah sekitar seperti apa tingkat kerawanan ya masyarakat untuk lebih aware lagi terhadap tanda-tanda adanya cuaca ekstrim.